Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Jumat 30 Desember 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema tinggallah dalam Yesus. Salah satu pekerjaan setan yang paling utama adalah menciptakan keributan, kegaduhan dalam jiwa manusia. Semua itu dilakukan untuk satu hal, yaitu merusak relasi Allah dan manusia. Semakin rusuh, semakin besar kerusakan hubungan itu. Kebisingan yang diciptakan itu menghasilkan stres, amarah, gelisah, hingga depresi. Dan semua itu merusak badan, hati, dan pikiran kita. Karena itu pada orang yang kerasukan setan, Yesus menghardik secara keras dan penuh kuasa dengan menggunakan dua kata, diam dan keluar. Walaupun teriakan setan itu berisikan pengakuan akan kuasa, kekudusan, dan keagungan Yesus, dia tidak terpengaruh apalagi menanggapi. Bagi Yesus, satu-satunya yang harus dilakukan untuk membebaskan orang itu dari kuasa setan adalah membuat iblis diam dan menyingkir. Pendengar yang diberkati, kesurupan atau kerasukan bukan satu-satunya tanda hidup seseorang dikuasai setan. Satu hal yang harus kita waspadai adalah iblis tidak ingin hidup kita ini ada kasih, ketentraman, damai sejahtera, dan sukacita. Sebab hidup yang demikian adalah hasil keteguhan iman dan pengharapan, hasil relasi yang hangat dan akrab dengan Tuhan, dan hasil cinta kita kepada Bapa. Setan tidak peduli jika kita begitu sukses, terkenal, kaya raya, dan berkuasa, selama hati dan pikiran kita, selama kita tertekan, muram, penuh amarah, ambisi, dan gelisah, dan segala bentuk akar pahit lainnya, setan senang dan tenang. Namun ketika Yesus hadir dan memberi berlimpah keteguhan, ketenangan, kesejukan, keceriaan, dan kasih, maka setan terbungkam dan terusir. Ketika kebohongan dan tipuannya tidak mempan lagi untuk mengeruhkan hati dan pikiran kita, oleh kuasa Yesus, iblis telah kita kalahkan. Tinggallah dalam Yesus, sehingga Yesus senantiasa menetap dalam hidup kita. Doa pagi ini, Tuhan, tinggallah dalam hati kami, agar kami dapat menetap selamanya dalam Engkau. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.